إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه
لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattah ya 'alim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala seraya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan pagi yang barokah ini kita bisa berjumpa kembali di kajian Ba'da Subuh bersama Mazid Soda. Dalam kondisi sehat walafiat, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan untuk kita semua. Insya Allah di Selasa pagi kita masuk dalam kajian sistem sosial Islam atau kajian sistem pergaulan dalam Islam. Dan pagi ini kita masuk di pertemuan yang ke-31. Tidak lupa salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, para sahabat dan kita selaku umat beliau semoga mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, baik yang sudah hadir di ruang Zoom maupun yang menyaksikan di channel YouTube Soleh TV. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kita masuk dalam pembahasan hukum perceraian. Ya, setelah selesai kemarin 4 episode ya, di hukum poligami, sekarang masuk dalam hukum perceraian insyaallah. Kita awali terlebih dahulu dengan bersama-sama melafalkan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga majelis kita senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, alhamdulillah Bunda sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita segera persiapkan diri. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Gurunda akan bisa menempel di kepala kita insyaallah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat. Insyaallah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita langsung masuk ke materi pagi hari ini, hukum perceraian. Waktu dan kesempatan kami aturkan pada Gurunda. Betul Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di dalam majelis ilmu yang mulia ini. Kita masuk pembahasan yang baru, masuk bab baru. Setelah kita selesaikan ya pembahasan tentang hukum poligami, hari ini kita akan membahas hukum perceraian. Walaupun perceraian itu adalah sesuatu yang sangat tidak mengenakan ya, mungkin sangat dibenci, bahkan
eh, ada agama-agama yang dalam tanda kutip mengharamkan perceraian. Jadi secara mutlak cerai itu tidak boleh. Nikah itu hanya satu kali ya. Tapi ingat bahwa hukum perceraian atau syariat perceraian ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyadari hukum dari Allah. Allah itu pencipta manusia, tentu paling tahu tentang fitrah manusia. Dan berkali-kali dalam kelas ini selalu kita sampaikan tujuan utama diturunkannya syariat Islam itu adalah untuk kepentingan kebahagiaan kehidupan manusia. Oleh karena itu segala masalah insya Allah sudah ada solusinya dari syariat Islam. Supaya apa? Supaya manusia bahagia. Karena itu termasuk adanya syariat perceraian ini juga tujuan utamanya apa? Supaya manusia bahagia. Dan Allah lebih tahu. Jika tidak ada syariat perceraian itu malah membuat manusia tidak bahagia. Bisa membuat manusia semakin tersiksa hidupnya. Oleh karena itu kita harus memahami syariat perceraian ini sebagaimana kita harus memahami syariat poligami dengan penuh ketenangan, penuh lapang dada, penuh ketaatan. Yang penting kita harus tahu secara utuh ya. Sebagaimana kemarin pembahasan poligami, kita harus paham syariat poligami secara utuh, termasuk syariat Islam berkaitan dengan hukum-hukum perceraian ini harus kita pahami secara utuh. Baik, kita langsung masuk ke materi. Nah, sebagaimana hukum perceraian, hukum poligami, ini ada beberapa bagian ya. Ini berarti sudah ada tanda-tanda bersambung. Ini bagian pertama. Nah, sebagai pengantar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan syariah tentang pernikahan, Allah Subhanahu wa taala juga telah menetapkan syariah tentang perceraian atau bahasa Arabnya talak ya, tolak, tolak. Dasar syariatannya tolak itu adalah dari Al-Quran, dari As-Sunnah, termasuk juga dari ijma sahabat. Jadi dalil itu, kalau dalam KDI 2 sudah dibahas, dalil itu ada 4 ya. Tidak hanya Quran dan Sunnah, tapi Al-Quran, As-Sunnah, ijma sahabat, dan Qiyas. Nah, dalil dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "At-tolaku marrotani, fa imsakum bima'rufin au tasrihum bi ihsani." Talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Itu di antara dalil pensyariatan talak atau cerai dari Al-Quran ya. Kemudian juga dalam Quran surat At-Tolak ayat 1. Ya ayyul ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fattaliqu hunna la'iddatihinna wahsu wahsu iddah. Wahai para nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Sementara itu dalam As-Sunnah diriwayatkan dari Umar bin Khattab, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam talaqa Hafsah tsumma raja'aha. Nah, ini berarti fi'lur Rasul ya. Fi'lur Rasul yang diceritakan atau disampaikan oleh sahabat itu Umar bin Khattab. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceraikan Hafsah, kemudian merujuknya kembali. Nah, ini berarti masuk kategori sunnah fi'liyah ya, sunnah fi'liyah. Berarti
Rasul juga pernah menceraikan istrinya dan kemudian merujuknya kembali. Juga telah diriwayatkan Abdullah bin Umar, kalau ini putranya ya, kalau tadi bapaknya, sekarang putranya yaitu Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar, dia berkata, kanat tahti imra'atun uhibbuha wa kana abi yak yakruhuha wa amaroni abi antallaqaha fa abaitu wa zakara dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Abdullah bin Umar tallaqa imra'atak. Aku mempunyai seorang istri yang sangat kucintai. Tetapi ayahku, yaitu Umar bin Khattab ya, tidak menyukainya. Lalu ayahku menyuruhku menceraikannya, tetapi aku menolaknya. Lalu ayahku menyampaikan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi juga menyuruh menceraikan. Ya Abdullah bin Umar, tolako imro'atak. Wahai Ibnu Umar, ceraikan istrimu. Nah, sebenarnya hadis ini panjang dan cukup unik ya, karena dipakai sebagai dalil juga untuk yang lain. Selain ini, ada hukum yang bisa diistimbat dari hadis ini, yaitu ucapan. Jadi qaul Rasul tentang boleh bercerai. Jadi kalau tadi ada fi'lu Rasul, yaitu perbuatan Rasul, Rasul pernah menceraikan istrinya, yaitu Hafsah. Kemudian juga ada qaul Rasul, yaitu apa? Perintah Rasul untuk perintah Rasul kepada Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya. Itu berarti apa? Ada kaul Rasul tentang disyariatkannya perceraian. Walaupun dalam hadis ini, kalau kita lihat penjelasan panjangnya, ulama juga menggali hukum tentang apa yang disebut birrul walidain ya. Ini apakah Ibnu Umar itu tidak berbakti kepada orang tua, bahkan dalam tanda kutip bisa disebut tidak berbakti kepada Nabi gitu. Sekelas sahabat ya, Ibnu Umar. Masa dikatakan tidak berbakti, tidak birrul walidain? Gara-gara apa? Menolak perintah dari bapaknya. Bapaknya nyuruh ceraikan. Kemudian nggak mau dia dilaporkan kepada Nabi. Nabi juga memerintahkan untuk menceraikan. Nah ini penjelasan berikutnya. Ibnu Umar juga nggak mau. Ternyata Ibnu Umar tetap kekeh nggak mau menceraikan. Nabi kemudian diam. Nah dari sini selain tadi bisa digali hukum eh, disyariatkannya perceraian dari qaul Rasul tadi, ternyata ini bisa ditarik sebuah hukum bahwa yang disebut birrul walidain itu menyangkut hak orang tua. Berbakti kepada orang tua dengan mentaati perintah-perintah orang tua itu kalau menyangkut hak orang tua. Tetapi kalau itu menyangkut hak anak, maka tidak wajib mentaati perintah orang tua. Jadi birrul walidain itu ternyata terkait dengan hak-hak orang tua. Contohnya apa? Misalnya bapaknya pengen minum kopi, kemudian memerintahkan anaknya untuk bikin kopi. Kalau anaknya balelo nggak mau, marah-marah, nah itu disebut anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Itu anak yang durhaka kepada orang tua. Jadi kalau diperintahkan menyangkut haknya orang tua, yaitu orang tua pengen kopi, ya anak yang berbakti harus mentaati perintah orang tua membuatkan kopi. Tapi kalau menyangkut hak anaknya, misalnya anaknya biasanya perselisihan kalau kuliah misalnya. Misalnya bapaknya pengen anak masuk fakultas kedokteran, tapi anaknya kekeh pengen masuk fakultas pertanian misalnya. Disuruh-suruh kamu harus jadi dokter, kamu masuk fakultas kedokteran. Anaknya nggak mau, aku nggak mau, pokoknya aku nggak suka jadi dokter.
aku maunya jadi insinyur pertanian, misalnya gitu. Nah, ketika anaknya Balelo tidak mau mengikuti perintah bapaknya, tidak bisa disebut anak durhaka. Tidak bisa disebut dia tidak berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena itu menyangkut hak anaknya. Jadi yang benar apa? Yang benar ya pilihan anaknya. Selama itu pilihan yang mubah. Dalilnya mana ya dari hadis ini? Jangankan perintah bapaknya, perintah Nabi pun Ibnu Umar nggak mau melaksanakan. Dan Nabi mendiamkan. Itu menunjukkan bahwa kalau itu menyangkut hak atau pilihan anak, maka perintah orang tua itu tidak wajib ditaati, tidak wajib dipenuhi. Termasuk urusan pernikahan. Jadi misalnya anak perempuannya itu sudah senang sama laki-laki, tapi beda sama bapaknya. Bapaknya juga punya calon untuk anak perempuannya. Sama-sama kekeh. Pokoknya kamu nggak boleh sama laki-laki itu. Anaknya juga kekeh. Saya nggak mau nikah sama pilihan bapak. Nah, yang menang mana? Yang menang adalah pilihan anaknya, bukan pilihan bapaknya. Dan itu tidak bisa disebut anak durhaka. Tidak bisa disebut dia tidak berbakti kepada orang tua. Karena berbakti kepada orang tua itu hanya terbatas pada hak-hak orang tua untuk dilayani. Ini sepintas pembahasan hadis ini. Kemudian yang ketiga, ijma ya. Yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berijma atas disyariatkannya tolak atau perceraian. Jadi ijma itu ketika ada satu peristiwa kejadian yang sebenarnya itu diingkari, tidak disukai oleh manusia. Cerai itu kan sesuatu yang diingkari. Tapi kemudian itu terjadi berlangsung dan semua sahabat mendiamkan. Itu ciri-ciri atau syarat-syarat terjadinya ijma ya. Jadi syarat terjadinya ijma itu ada 4 kalau dalam kitab usul fikih. Salah satunya perkara itu adalah perkara yang diingkari. Kemudian nanti ada perkara itu bukan merupakan kewenangan Khalid di dalam tugas-tugasnya menjalankan negara. Misalnya kita ada 4 ya. Itu kalau dalam kitab usul fikih. Baik, sekarang kita lihat talak atau perceraian itu apa? Talak itu adalah melepaskan ikatan pernikahan, yaitu melepaskan simpul pernikahan. Karena pernikahan itu harus dibangun dari akad. Nah, akad itu apa? Akad itu kalau takrif syar'inya kan irtibatu ijabin qabulin ala wasi masru'in yuthiru asarohu fi makhalih. Itu yang disebut akad ya. Jadi akad itu irtibatu ijabin bi qabulin. Ikatan ijab qabul ala wajhi masru'in yang sesuai dengan hukum syariat yuthiru asarohu fi makhalihi yang akan menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Jadi kalau seseorang itu sudah melakukan akad, berarti telah terjadi ikatan atau simpul. Termasuk nikah dalam Islam itu harus dengan akad. Beda dengan di agama lain ya, mohon maaf, seperti di Kristen atau Katolik itu juga ada pernikahan, tapi tidak dengan akad, dengan kosam ya, dengan sumpah. Jadi yang laki-laki suruh bersumpah, kemudian yang perempuan juga suruh bersumpah siap untuk hidup bersama sehidup semati ya semati tidak akan menceraikan. Itu namanya kosam, bukan bukan ijab, bukan akad ya maksud saya. Kalau akad itu ada ijab dan kabul. Maka kalau ijab dan kabul sudah bertemu, itu telah terjadi simpul, telah terjadi ikatan. Jadi termasuk dalam nikah Islam itu wajib dengan akad ya.
Nah, sebelumnya sudah kita bahas ya. Tidak hanya qasam atau sumpah. Nah, agak melenceng sedikit termasuk di dalam pengangkatan pemimpin negara. Kalau dalam Islam, pemimpin negara yang sah itu harus dengan akad. Tidak cukup dengan sumpah jabatan ya. Tidak cukup. Kalau hanya sumpah dalam Islam, dalam pandangan Islam itu belum sah menjadi kepala negara. Walaupun disumpah di bawah Al-Quran. Sumpahnya di bawah Al-Quran untuk siap tidak menjalankan Quran. Ironinya begitu. Jadi kalau dia bersumpah walaupun dia di bawah Quran itu belum sah. Karena kepemimpinan dalam Islam sah itu kalau ada serah terima atau ijab kabul. Nah, yang mengijab itu adalah rakyatnya. Rakyat yang mengijab dan pemimpinnya yang mengkabul. Itu tata cara pengangkatan pemimpin Islam. Dan kalau sudah terjadi ijab kabul, yang namanya akad baiat ya, akad baiat, baru sah disebut kepala negara. Karena sebenarnya hak kekuasaan itu pada rakyat. Jadi istilahnya bukan kedaulatan tapi kekuasaan. Makanya harus dalam pemerintahan dulu sudah pernah dibahas ya di kelas Soldah TV itu. Nah, di Islam sistem pemerintahan itu dibagi dua, ada kedaulatan dan ada kekuasaan. Kalau dalam Islam kedaulatan di tangan syara, sedangkan kekuasaan di tangan umat. Makanya karena yang diberi hak berkuasa itu umat, kalau ada pemimpin yang terpilih lewat pemilu terpilih, supaya sah apa? Hak kekuasaan umat harus diserahkan kepada orang yang terpilih jadi pemimpin. Nah, kalau sudah terjadi serah terima ini, baru sah disebut sebagai pemimpin. Kalau tidak ada akad serah terima ini, berarti tidak sah dalam pandangan Islam. Sebagaimana nikah juga begitu. Ketika orang seorang perempuan belum menikah, maka tanggung jawab sepenuhnya itu pada bapaknya atau pada walinya. Kalau ada laki-laki perempuan bersumpah siap sehidup semati itu nggak berlaku. Kosamnya itu enggak. Walaupun mereka saling mencintai, sudah bersumpah siap hidup semati tetap tidak. Supaya sah apa? Harus ada akad ijab kabul. Nah, ingat akad ijab kabul itu serah terima dari bapaknya sebagai wali penanggung jawab anak perempuan ini. Ketika ijab kabul berarti sudah diserahkan kepada suaminya. Nah, sahnya harus dilakukan dengan akad, tidak dengan sumpah. Nah, kalau sudah terjadi akad, berarti objek hukumnya yaitu perempuan berpindah status hukumnya dari tanggung jawab bapak berpindah kepada tanggung jawab suami. Sesuai dengan definisi akad ya, irtibatu ijabin bikobulin ala wajhi masru'in yudhiru asarohu fil khalif. Nah, ini sekilas info saja. Kebolehan talak itu tidak memiliki ilat syariah apapun. Nah, apa itu ilat syariah? Ini sudah kita bahas tuntas kemarin ketika membahas poligami ya. Ternyata hukum poligami itu juga tidak memiliki ilat syariah. Kalau orang coba mengotak-atik sehingga muncul ilat, insya Allah itu ilat akliyah, bukan ilat syariah. Demikian juga ternyata dalam hukum perceraian itu juga tidak memiliki ilat syariah. Maka tidak boleh membuat-buat, mengotak-atik, misalnya cerai itu boleh asal memenuhi syarat. Nah, itu berarti memberikan ilat. Misalnya syaratnya kalau di pertengkaran atau terjadi percekcokan, maka boleh cerai. Atau eh, misalnya salah satu sakit-sakitan, sehingga boleh menceraikan. Atau salah satu mandul, sehingga boleh menceraikan.
Nah, itu contoh-contoh membuat ilat tetapi tidak syar'i. Kenapa? Bolehnya cerai itu ternyata tidak ada ilatnya, tidak ada ilat syariah apapun. Nas-nas yang menyatakan kebolehan talak, baik nas Quran tadi, ada dua yang dicontohkan tadi dalam ayatnya. Kemudian dari hadis juga ada dua tadi, termasuk ijma sahabat itu tidak ada ilatnya sama sekali. Tidak mengandung ilat atau sebab disyariatkannya hukum apapun. Sehingga talak itu halal. Karena telah dihalalkan oleh syariah dan bukan karena sebab-sebab yang lain. Tidak ada ilatnya. Itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Nah, nanti pada bagian berikutnya akan dijelaskan bayanul waqi' ya. Jadi walaupun tidak ada ilat, tapi kita bisa mencari bayanul waqi'nya sebagaimana poligami kemarin. Kebolehan poligami itu tidak ada ilatnya. Tetapi kita bisa mencari-cari bayanul waqi' menurut akal. Tapi itu bukan hikmah dan bukan ilat. Ingat, menentukan ilat, menentukan sebab, menentukan hikmah itu harus dengan nas syar'i. Tidak boleh dengan akal. Yang boleh dengan akal itu bayanul waqi'. Penjelasan fakta kenapa poligami boleh. Termasuk penjelasan fakta kenapa cerai itu boleh. Nah, sebelum masuk ke situ, kita bahas dulu bagaimana ketentuan-ketentuan dalam Islam kalau seseorang mau menjatuhkan talak ya. Nah, yang sah itu seperti apa? Penjatuhan talak yang sesuai dengan syariah itu ada 3 kali. Talak setelah talak secara berturutan. Nah, urutan-urutannya, satu, suami mentalak istrinya, nanti ada penjelasan hak talak itu di tangan suami ya. Istri tidak punya hak talak. Jadi yang memiliki hak itu suami. Kalau istri nanti istilahnya gugat cerai atau khulu ya. Dia bisa menggugat untuk menceraikan suaminya. Tapi kalau suami bisa langsung. Makanya yang paling harus hati-hati di lesan suami itu jangan sampai muncul lesan menceraikan istrinya. Karena ada warning di Nabi, jadi ucapan yang kurang lebih maknanya ya, ucapan yang diucapkan dalam kondisi apapun itu sah, yaitu ucapan talak. Dalam kondisi marah itu sah, dalam kondisi bercanda itu sah, dalam kondisi biasa, dalam kondisi dia sedang bermain drama atau sinetron, itu juga sah. Hati-hati. Kalau lagi marah-marah, keluar kata-kata, saya cerai kamu, pulang ke rumah orang tahu. Langsung jatuh talak 1. Ingat, ini harus dihitung karena ketentuannya hanya 3 kali. Atau sedang menggoda istrinya, kamu saya cerai ya, nangis-nangis, saya cuma bercanda. Nah itu sebenarnya sudah talak 1. Atau ketika main drama, kebetulan adegan suami istri, skenarionya oleh suami istri yang sah. Kemudian ketika main drama, suruh adegan menceraikan istrinya. Itu jatuh talak 1. Walaupun sebenarnya itu main drama. Hati-hati. Bercanda itu sah, dalam keadaan marah-marah sah, dalam keadaan kondisi biasa ya sah, dalam kondisi main drama juga sah. Dan itu di tangan suami. Maka kalau suami sudah menyatakan itu, walaupun dia marah emosi, saya tadi kan emosi sehingga keluar kata-kata itu. Kalau emosi kan setengah sadar, nggak bisa, tetap sah. Ya namanya orang itu menjatuhkan talak, iya, normalnya dalam keadaan emosi kan. Atau bercanda pura-pura, nah itu sah juga. Jadi kalau suami begitu ngomong talak istrinya, itu langsung jatuh talak 1.
Nah, ini namanya talak roj'i ya. Talak yang masih boleh dirujuk kembali. Syaratnya apa? Syaratnya masih dalam masa iddah, yaitu 3 kali kuruk ya. Memang ada ikhtilaf, kalangan ulama kuruk itu bisa maknanya suci, berarti 3 kali. Ada yang 3 kali haid. Nah, kita merojihkan pendapat yang 3 kali haid ya. Kemudian yang kedua, jadi kalau belum masa iddah, selama belum masa iddah selesai, itu boleh rujuk. Nah, caranya rujuk juga ada ikhtilaf, bisa langsung diucapkan, kamu saya rujuk kembali itu sudah sah, tapi ada yang mensyaratkan harus ada 2 orang saksi. Nah, kita menguatkan pendapat yang harus ada 2 orang saksi. Walaupun tidak ada akad, ya cuma ngomong kamu saya rujuk kembali. Itu sudah sah dengan 2 orang saksi. Berarti jatahnya sudah berkurang 1. Nanti kalau mungkin ada masalah keributan, cekcok, kemudian dia mentalak lagi, maka jatuh talak kedua. Dan masih disebut talak roj'i, yaitu masih ada kebolehan untuk merujuk kembali selama masih dalam masa iddah. Juga tidak perlu ada akad baru, tidak perlu ada pernikahan baru. Jika dalam kedua talak tersebut masa iddah istri telah usai dan suami tidak merujuknya, maka jatuh talak bain sugro. Talak bain sugro itu talak yang sudah tidak bisa dirujuk karena melewati masa iddah, sehingga kalau mau kembali kepada istrinya harus dengan akad baru. Jadi suami tidak boleh merujuk langsung kepada istrinya kecuali harus dengan akad baru, harus dengan mahar baru, harus dengan 2 orang saksi, harus dengan wali, sebagaimana nikah pertama. Jadi tetap harus nikah secara formal dengan rukun syarat yang sama ketika nikah pertama. Harus dengan akad baru, dengan mahar baru. Kalau rujuk nggak usah akad, nggak pakai mahar. Cukup 2 orang saksi. Tapi ini juga ikhtilafiyah ya tadi. Nah, itu yang disebut talak bain sugro. Baik untuk talak pertama maupun talak kedua. Jadi kalau sudah melewati masa iddah, maka tidak boleh merujuk. Tidak boleh dirujuk itu istri kecuali dinikah dengan akad baru dengan mahar yang baru. Jadi talak bain sugro itu peluangnya ada 2 kali. Nah, hati-hati kalau suami mentalak istrinya untuk yang ketiga kali, jatuh talak 3. Nah, berat kalau sudah talak 3 karena disebut talak bain kubro. Jadi talak bain kubro itu si suami tidak boleh merujuk kembali mantan istrinya, kecuali setelah mantan istrinya itu dinikahi laki-laki lain. Kemudian mantan istrinya juga telah berhubungan dengan laki lain, dengan suami keduanya. Jadi harus sudah berhubungan. Kalau belum berhubungan, kemudian cerai, kok dinikah lagi itu dosa. Tidak sah, haram hukumnya. Tidak sah. Itu yang biasa disebut nikah mukhalil ya. Nikah mukhalil itu hanya disuruh pura-pura, tapi kamu nggak boleh meniduri ya. Mantan istri saya, nggak. Namanya mukhalil. Kamu pokoknya harus akad nikah, tak bayari nanti maharnya. Nanti setelah apa besok harus cerai, kamu talak sehingga bisa saya nikahi lagi. Tapi syaratnya nanti malam nggak boleh tidur bareng. Nah, kalau itu benar terjadi, pernikahan dengan suami pertamanya itu tidak sah. Masya Allah, Masya Allah. Untuk talak bain kubro ini memang berat.
Kemudian setelah ditalak oleh suami yang kedua itu, dalam keadaan telah berakhir masa iddahnya. Jadi nggak bisa langsung ditalak terus besoknya langsung dinikah lagi, itu nggak boleh. Tetap harus menunggu masa iddah, yaitu salah satu kuruk ya, 3 kali haid, itu talak bain kubro. Nah, dalil-dalilnya bisa kita lihat panjang kali ya. At-tolaku marrotani fa imsakum bima'rufin au tasrihum bi ihsanin wala yakhillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ayyakhafa alla yuqima hududallah. Fa in khiftum alla tuqimu hududallah wala junaha alaihima fi maftadat tilka hududullah fala ta'taduha wa may yata'adda hududallah faulaika humul zalimun. Fa in talaqaha fala takhillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairuhu. Fa in talaqaha fala junaha alaihima ayataraja'a in dhanna ayyuqima hududallah. Wal batilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Yang artinya, talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak hal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya, suami istri, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang mahar ya, bayaran yang telah diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka jangan kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum Allah, mereka itulah orang yang zalim. Kemudian jika si suami mentalaknya sesudah talak kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia telah kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, yaitu bekas suami lama dan istrinya untuk kawin kembali. Jika keduanya berpendapat akan menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah diterangkan kepadanya kepada kaum yang mengetahui. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kaum muslimin bagaimana melakukan perceraian. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Selanjutnya Allah memberi pilihan kepada kaum muslimin yang telah setelah mengajari mereka antara tetap mempertahankan istrinya, yaitu apa? Dirujuk kembali dengan mempergaulinya secara baik dan menunaikan kewajiban-kewajiban atas mereka. Atau kalau nggak mau, kemudian telah melewati masa iddahnya, maka lepaskanlah, ceraikan istri kamu itu dengan cara yang baik pula. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kemudian jika suami mentalaknya sudah talak kedua, maka perempuan tidak halal lagi baginya untuk dikawin atau rujuk kecuali sudah dikawin oleh suami yang lain. Maksud jika suami mentalak istrinya untuk yang ketiga kali setelah 2 talak sebelumnya, maka setelah talak yang ketiga itu mantan istrinya tidak halal lagi bagi mantan suaminya. Sehingga mantan istrinya itu kawin dengan pria lain, yakni sudah menikah dengan suami kedua. Nah, sementara itu, fa'al atau subjek dari kalimat yataroja'a kembali kepada suami yang pertama, maksudnya tidak ada halangan bagi keduanya, yaitu suami pertama dan mantan istrinya itu untuk menikah lagi setelah dinikah laki-laki lain itu. Berdasarkan hal itu, seorang suami memiliki hak untuk menjatuhkan talak atas istrinya itu 3 kali. 2 talak diantaranya suami boleh merujuk istrinya. Sedangkan talak ketiga, suami tidak boleh merujuk istrinya sampai mantannya itu menikah lagi dengan pria lain.
Baik, kemudian kita lihat hak talak itu di tangan siapa? Nah, hak talak itu ada di tangan suami, bukan di tangan istri. Suamilah yang memiliki wewenang atas talak tersebut, bukan di tangan istri. Nah, adapun kenapa hak menjatuhkan talak ada di tangan suami? Hal itu karena Allah Subhanahu wa taala memang telah menetapkan talak di tangan suami dan syariat tidak menyatakan alat apapun atas hal itu. Sehingga tidak boleh dikaitkan dengan ilat apapun. Tidak boleh dikaitkan ya karena yang menafkahi itu kan suami atau yang menjadi pemimpin rumah tangga itu kan suami. Kalau itu ada ilatnya, makanya nanti kalau yang menafkahi itu istrinya, berarti hak talaknya menjadi pindah ke istrinya kalau ada ilatnya ya. Atau kalau kemudian dipaksakan istri jadi pemimpinnya, nah kemudian hak talaknya berpindah kepada istri. Nah itu tidak bisa. Hak talak tetap di tangan suami tanpa ilat. Maknanya tidak bisa berpindah kepada istri. Nah penjelasannya bagaimana? Bayanul Waqi'nya insya Allah bersambung ya minggu depan. Sementara cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan bisa sholat subuh di Hagia Sophia atau Blue Mosque sambil jalani umroh penuh makna. Bayangkan bisa sholat bukan sekadar perjalanan atau tapi rihlah menelusuri jejak sejarah peradaban Islam di Turki hingga Tanah Suci yang menebalkan iman, menenangkan hati, dan membahagiakan keluarga. Program eksklusif 11 hari berangkat 24 September 2025. Promo mulai hanya 28 jutaan dengan fasilitas lengkap, hotel nyaman, dan bimbingan sesuai syariat. Keberangkatan lainnya tanggal 5 Oktober, 5 November, dan 5 Desember 2025. Seat terbatas dan cepat habis. Segera amankan perjalanan umroh plus Turki spesial ini sekarang juga. Baik, Alhamdulillah sudah kita semua bersama pada pagi hari ini hukum perceraian bagian pertama. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami bersama. Dan seperti biasa di sesi kedua kita buka diskusi tanya jawab. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang mau bertanya dan mungkin nanti jika ada pertanyaan yang mau dituliskan di chat silahkan bisa dituliskan. Ya. Baik, kesempatan pertama kita berikan kepada Pak Iang. Silakan Pak Iang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin mau bertanya. Ini ada 3 pertanyaan, ya, boleh. Yang pertama, tadi kan disampaikan bahwa anak juga berhak ya atas haknya meskipun orang tua dan Rasulullah sekaligus yang memerintahkan ya. Nah, dengan bukti Rasulullah membiarkan gitu. Nah, pertanyaannya, apakah tetap tidak berdosa jika pilihan anak itu lebih buruk daripada pilihan orang tuanya? Misalkan anak itu eh, dia memilihnya itu karena fisik gitu, tapi kalau orang tuanya karena agama. Nah, apakah orang tua harus mengalah kepada anaknya atau dipaksakan anak itu supaya lepas dari pilihannya yang jelek gitu? Atau seperti apa nanti hukumnya gitu. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, bagaimana statusnya jika suami menyatakan talak langsung 3 kali? Saya talak 3 kali atau talak 1000 kali misalkan. Apakah itu sudah jatuh talak 3 atau masih tetap 1 gitu? Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, eh, bagaimana hukum kepemilikan harta Ogonogini?
Mungkin itu aja tadi yang bisa ditanyakan ya Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Yang pertama, masalah hak anak ya, yang dengan birrul walidain tadi. Pertanyaannya kalau yang dipilih anak itu ternyata lebih buruk dari pilihan orang tua. Mana yang harus dimenangkan? Nah, tadi sudah ada catatan yang saya singgung, yaitu apa? Pilihan anak itu dimenangkan selama masih dalam koridor yang mubah ya, koridor yang sama-sama mubah lah. Mungkin yang satu apa dokter, yang satu insinyur misalnya, itu kan sama-sama mubah. Nah, anaknya seneng dapat insinyur pertahanan misalnya, tapi bapaknya memilih calon suami dokter. Nah, kalau sama-sama mubah ini, maka tetap yang kalau ada kasus kayak gini yang menang adalah anaknya. Nah, nanti kalau dulu mungkin sudah pernah dibahas, kalau bapaknya tetap ngotot, nggak mau jadi walinya, maka bisa menikah dengan wali hakim. Bisa dengan menikah dengan wali hakim itu sah karena terjadi apa perselisihan seperti itu. Akan tetapi kalau lebih buruk, buruknya itu harus dalam koridor apa? Masuk dalam kategori haram. Jadi walaupun dengan dugaan kuat. Jadi kalau itu diduga kuat itu memang bisa menimbulkan doror, maka itu harus dikalahkan pilihan anaknya. Jadi misalnya tadi ya contohnya kalau yang dipilih yang penting ganteng tapi apa dia itu sebenarnya eh, mungkin perilaku dari calon suami pilihan anaknya memang sudah apa ada track recordnya. Kalau ada track recordnya itu kan bisa diduga kuat bahwa ini anak calon suami dari apa dari istrinya itu suka apa menyiksa orang, suka mukul, suka bentak-bentak, yang itu memang bisa menimbulkan doror. Nah, jadi kalau diduga kuat nanti kalau itu jadi istrinya juga nanti akan kena doror, maka ya itu sudah masuk kategori bukan dua pilihan yang mubah. Berarti yang pilihan bapaknya itu mubah, pilihan anaknya sudah masuk haram. Nah, kalau urusannya itu pilihan anak itu tadi ganteng ya, tapi agamanya kurang, pilihan bapaknya mungkin tidak ganteng, tapi agamanya lebih baik. Mana yang dipilih? Itu masih dalam koridor mubah. Karena anak itu mengizinkan nikah itu karena 4 alasan. Itu berarti kan ada kebolehan dari Nabi karena kenapa? Karena kecantikannya atau karena kekayaannya atau hartanya atau karena nasab orang tuanya. Yang keempat karena agamanya. Itu maknanya apa? Keempat tempatnya boleh. Walaupun yang paling beruntung adalah yang karena agamanya. Tapi bukan berarti kalau memilih gantengnya itu menjadi haram itu enggak. Ya mungkin pengetahuan agamanya enggak dalam-dalam banget itu loh. Asal tadi tidak ada dugaan kuat itu membahayakan. Jadi kalau antara pilihan bapak yang ilmu agamanya lebih dalam dengan pilihan anak yang ilmu agamanya tidak terlalu dalam, tetap masih menang anaknya karena itu masih koridor yang mubah. Jadi memilih karena kecantikannya boleh, memilih karena kegantengannya boleh. Bukan berarti haram. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau marah mengucapkannya talak 3 kali? Kamu saya cerai. Terus marah-marah lagi, mengucapkan yang kedua, kamu saya cerai. Terus kemudian marah lagi, mengucapkan talak yang ketiga. Hukumnya jatuh talak 1 atau talak 3. Atau dia langsung ngomong, kamu saya cerai.
kamu saya cerai, kamu saya cerai. Jatuhnya 1 apa 3? Nah, itu ternyata ada ikhtilaf ya di kalangan ulama, bahkan di kalangan generasi besar ya. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau menetapkan itu jatuh talak 1. Tetapi ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ternyata beliau menetapkan itu jatuh talak 3. Terus kita merujikan yang mana? Insya Allah kita merujikan jatuh talak 3. Seperti pendapatnya Umar bin Khattab. Gitu ya. Kemudian yang disebut harta gonogini seperti apa? Harta gonogini itu yang diperoleh dari harta istri yang dicampur dengan harta suami. Misalnya istrinya kerja, suaminya kerja, kemudian iuran membeli mobil. Nah, status mobil itu harta gonogini. Tapi kalau harta itu dibawa oleh suaminya, apalagi yang kerja suaminya, istri nggak kerja, suaminya beli mobil, beli rumah, nah itu bukan harta gonogini. Menurut pandangan Islam ya, insya Allah seperti itu. Kan menurut hukum hukum positif ya, menurut hukum Indonesia, yang disebut harta gonogini itu harta yang diperoleh setelah menikah. Ukurannya cuma itu. Jadi kalau harta diperoleh sebelum menikah itu tidak bisa jadi harta gonogini. Misalnya anak saya belikan mobil. Sekarang ini sudah saya kasih mobil, maka kemudian kalau menikah mobilnya tetap dibawa, itu harta is- anak saya atau harta istrinya. Tidak bisa menjadi gonogini. Tapi kalau beli mobilnya setelah nikah, ini menurut hukum positif ya, walaupun itu duitnya suami 100%, itu tetap dianggap harta gonogini. Nah, sejauh yang saya paham, harta gonogini dalam Islam itu harta yang diperoleh secara sirkah ya, secara bersirkah, yang disebut sirkah amlak. Sirkah amlak. Itu statusnya harta gonogini. Itu ya Allah. Baik, alhamdulillah. Berikutnya siswa SMP 4 Tanjung Priok. Silakan. Kalau SMP belum boleh nikah. Itu Ustadz. Ini kemarin nge-zoom Allah Bu Honi Ustadz. Lupa ganti nama. Silakan buat nih. Sedikit sayang. Asnaku. Ya Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustadz yang hak orang tua tadi, kalau ada seorang ibu itu yang pengen perhiasan atau misalkan kita anak pertama, terus si ibu suka minta dari kita buat adik-adik, apakah itu bagian dari hak? Itu yang pertama Ustadz. Jadi bukan masalah kebutuhan pokok gitu ya, tapi misalkan pengen cincin gitu. Yang kedua Ustadz, ketika terjadi cekcok atau sampai berujung ke perceraian tadi, apakah ketika kita menjadi perantara waktu tukaran CP itu punya dianggap masih kondisi bersalah tidak gitu, maksudnya kita terkait enggak ketika itu terjadi. Kemudian juga peran wali, kalau dia wali hakim misalkan itu sampai terjadi cekcok tadi, apakah ketika menghadirkan saksi apa Ustadz tadi, menghadirkan hukum ya, penengah gitu, itu yang adil, apakah termasuk itu wali hakim ketika mewalikan akad nikah Ustadz? Kemudian yang berikut Ustadz, suami mengaku menjatuhkan talak itu lagi marah, sementara si istri lagi mabuk, sementara si istri merasa mabuknya suaminya itu enggak parah gitu yang sampai menghilangkan kesadaran. Nah, istri merasa talak jatuh, tapi suami bilang, aku kan lagi mabuk ya gitu. Itu yang lebih kuat yang mana Ustadz? Terima kasih Ustadz. Karena itu kemarin itu kejadiannya talak ketiga.
Jadi Hmm. kan kasus Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama masalah hiasan itu saya kok belum tahu maksudnya apa ya. Kalau Misalkan ibunya itu memintanya itu perhiasan Ustaz. Terus kalau nggak dikasih itu, anak itu durhaka nggak gitu. Apakah itu meminta perhiasan dari anak itu masih bagian dari hak orang tua tadi. Terima kasih Ustaz. iya, jadi kalau orang tua minta kepada anaknya, terus anaknya nggak ngasih, itu dosa apa enggak? Jawabnya tergantung anaknya itu ada kelebihan apa enggak. Kalau nggak ada kelebihan, ya tidak dosa. Oh, ukuran kelebihan itu untuk urusan kebutuhan pokok dan kebutuhan kamaliyah yang luzumiyah ya. Kalau di luar itu memang ada kelonggaran. Kalau orang tuanya minta, itu wajib dipenuhi. Itu sebagai bagian dari birrul walidain. Kemudian yang kedua, kalau ada perceraian, apakah makelarnya atau mak comblangnya itu ikut dosa? Jawabnya tidak. Karena ini urusan muamalah. Muamalah itu hanya berlaku zuhirnya saja. Jadi yang sudah ya sudah itu tidak ada urusannya lagi dengan pernikahannya. Termasuk yang menjadi wali, ijab kabulnya, atau yang menjadi wali hakik, nggak ada tanggung jawab apa-apa. Karena setelah sah menikah, itu nanti tanggung jawab ya ada pada suami dan istri tersebut. Jadi mereka-mereka yang mencomblangi ya, atau yang menikahkan menjadi walinya tidak ada kaitannya sama sekali. Kemudian tiga, kalau mentalak sedang mabuk, sah atau tidak, memang harus diperiksa mabuknya itu berat atau tidak. Kalau mabuk berat itu tidak sah. Nah, di dalam kitab fikih memang ada ukuran yang disebut mabuk berat itu kayak apa. Dicontohkan kalau orang yang mabuk itu disuruh, misalnya disuruh melihat warna ya. Ada warna kuning, ada warna merah gitu loh. Ada hijau. Dia sudah nggak bisa mengidentifikasi. Ditunjukkan kain warna merah. Ini warnanya apa? Itu kuning. Nah, kalau sampai nggak bisa mengidentifikasi warna, itu sudah mabuk berat. Kalau mabuk berat, ucapannya itu tidak menimbulkan akibat hukum. Tidak menimbulkan akibat. Atau contoh di dalam fikih itu suruh nunjuk arah itu. Mana bagian, coba tunjukkan atas. Ternyata dia malah nunjuk ke bawah. Ini atas itu di bawah kaki saya. Nah itu mabuk berat. Walaupun itu yang kita kaji itu untuk hukum jual beli ya. Karena syarat-syaratnya jual beli itu kedua belah pihak harus berakal. Nah berakal itu berarti apa? Tidak sedang gila, tidak sedang gila atau tidak sedang mabuk berat. Jadi disamakan mabuk berat dengan gila. Itu segala itu tidak memiliki nilai tasaruf ya. Nilai tasaruf itu nilai yang memiliki akibat hukum. Jadi kalau suaminya lagi gila, dia ngomong cerai-cerai itu nggak sah. Nggak ada implikasi hukum sama sekali. Termasuk mabuk berat. Gitu ya. Baik, alhamdulillah. Berikutnya kita bacakan pertanyaan di chat. Yang pertama dari Pak Zain. Ada ungkapan bahwa cerai adalah suatu yang halal tapi mendapat murka dari Allah. Apakah itu benar sebagai dalil? Iya, bukan tidak disukai oleh Allah. Itu berarti makruh ya. Makruh itu masih masih ranah halal ya, masih ranah. Gitu ya Allah. Baik. Berikutnya Bu Nita. Apabila sudah jatuh talak satu dan masih masa iddah, apakah sudah harus pisah rumah? Kemudian istri harus menutup aurat secara sempurna seperti terhadap laki-laki asing. Iya, kalau masih masa iddah itu ya masih satu rumah. Ya masih seperti suami istri.
Terus kalau pengen berhubungan, ada seorang ulama yang berpendapat kalau habis dicerai, kemudian berhubungan, itu sudah dianggap rujuk. Jadi memang itu rujuk itu ikhtilaf ya. Ada yang harus dengan ucapan, sudah cukup, atau langsung berhubungan itu sudah ya, itu rujuk gitu loh. Tapi yang kita kuatkan dengan ucapan dan dua orang saksi. Tapi kalau kita lihat kita itu memang ada ikhtilaf. Pokoknya kalau sudah berhubungan ya sudah dianggap rujuk. Gitu ya Allah. Nanti ada bayanul wakil tentang apa? Ya kenapa ada pensyariatan talak dengan aturan yang berlapis-lapis tadi. Hmm. Oh ada talak satu, namanya talak roj'i. Kemudian talak satu, bain sugro. Nanti ada talak dua, talak roj'i. Terus nanti ada talak bain sugro. Kemudian talak tiga, langsung jatuh talak bain kubro gitu loh. Tapi tetap masih bisa nikah lagi. Nah itu bayanul wakilnya kayak apa? Nah nanti kita bahas ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Insya Allah pertemuan-pertemuan berikutnya. Gitu ya. Sebentar dulunya. Berikutnya dari Bu Indah. Bagaimana ketika suami marah ketika istrinya izin untuk menuntut ilmu? Suaminya nggak beri izin, maka mengatakan, kuantarkan kamu pulang ke tempat orang tuamu kalau kamu keluar dari rumah ini. Nah, istrinya tidak jadi keluar rumah. Apakah perkataan suami yang seperti ini jatuh talak? Dan apakah masih berlaku ketika istrinya tidak keluar rumah? Iya, ucapan suami itu dalam kitab fikih disebut apa? Eh, Ucapan talak kinayah. Itu disebut talak kinayah. Jadi talak kinayah itu talak yang tidak apa? Tidak dengan ucapan yang yang lugas atau ucapan hakiki ya. Jadi lafadz itu kan ada lafadz yang hakiki, ada yang majazi, ada yang kinayat. Nah itu ucapan kamu saya pulangkan ke rumah orang tuamu. Itu namanya talak kinayah. Nah di dalam kitab fikih itu ulama membahas talak kinayah itu jatuh talak atau tidak. Nah maka seorang qadhi, perlu seorang hakim untuk memanggil suaminya untuk memastikan kamu ngomong itu maksudnya apa? Maksudnya menceraikan atau maksudnya cuma ya karena marah dipulangkan ke orang tuanya dalam arti yang hakiki ya, dalam arti hakiki. Bukan dalam arti kinayah. Kalau dia menjawab maksud saya itu ya makna hakiki ya, memang saya jengkel marah, pokoknya saya pulangkan gitu aja. Tapi nanti saya jemput lagi. Nah, itu berarti tidak jatuh talak. Jatuh talak. Tapi kalau ditanya, Kodi, kamu maksudnya apa? Ya maksud saya cerai gitu loh. Nah itu jatuh talak. Namanya talak kinayah ya. Talak kinayah itu harus diuji gitu. Harus dipastikan yang kamu maksud apa. Karena istilah kinayah itu ya ya istilah jimat bersayap gitu loh. Seperti kalau orang bertamu, mohon maaf saya izin ke belakang. Maksudnya apa ke belakang itu kan bisa ke dapur, tapi juga benar-benar ke belakang atau maksudnya ke kamar mandi. Ya, kadang-kadang bahasa-bahasa kan gitu. Padahal kamar mandinya di rumah, tapi ngomongnya tetap saya mau ke belakang, izin ke belakang. Atau mungkin di samping kamar mandinya, tapi tetap ngomong ke belakang. Nah, itu kan bisa makna hakiki, bisa makna majazi atau kalau itu kinayat, makna kinayat. Itu ya Allah.
Baik, alhamdulillah. Kalau bahasa kita ini sudah ada lagunya dulu. Pulangkan saja. Baik, ada pertanyaan lagi? Di chat sudah habis, alhamdulillah. Oh, ada. Baik, Bu Rosi. Fenomena istri mengajukan gugatan cerai di pengadilan, tapi suami tidak pernah mengucapkan talak dan tidak pernah datang sidang, tapi hakim memutuskan cerainya. Apa hukumnya dalam Islam? Iya, kalau istri mengajukan gugatan cerai, itu memang yang memutuskan hakim, bukan suami. Jadi kalau suaminya ngeyel nggak mau menceraikan, kalau hakim memutuskan ya jatuh talak. Itu namanya khulu itu, gugat cerai. Karena istri nggak punya hak mencerai, nggak punya hak menceraikan. Makanya kalau istri mau menceraikan, caranya harus menggugat cerai atau mengajukan khulu. Nanti yang memutuskan bukan suami, yang memutuskan hakim atau qadhi. Jadi kalau qadhi sudah memutuskan ya sudah sah. Suaminya mau ngeyel terus ya bisa. Itu namanya khulu ya. Insya Allah nanti ada pembahasan sendiri ya tentang gugat cerai itu. Jangan kemana-mana, tetap bersama. Bukan makna kinayah Baik. ya. Baik, alhamdulillah sudah dipahami. Ya, sudah keluar clue-nya. Jangan kemana-mana. Oh, Pak Yaam ada lagi. Maaf, tadi keputus suaranya. Pertanyaan kedua tentang status talak 3 kali langsung. Jatuh talak berapa? Oh, Iya, tadi jawabannya khilaf ya. Kalau Khalifah Abu Bakar memutuskan itu talak 1. Kalau Khalifah Umar ketika menjadi khalifah memutuskan jatuh talak 3. Nah, yang kita kuatkan, yang rojih itu seperti pendapat Umar bin Khattab ya, yaitu langsung jatuh talak 3. Gitu ya, Allah. baik. Berikutnya dari Abi Alif. Oh, ada sebuah kisah suami istri sudah lama atau mungkin 5 tahunan nggak dikarunia anak. Suami sering menghina istrinya mandul. Karena emosi, si istri curhat ke teman komunitas yang ada laki-laki juga. Akhirnya terjadilah perzinahan dan lama setelah itu si istri hamil. Yang jadi pertanyaan, bagaimana status pernikahannya? Bagaimana status anaknya walaupun tidak tahu itu anak siapa? Sampai saat ini masih sama suaminya dan udah 5 tahunan setelah anak lahir belum bisa hamil lagi. Juga saran bagaimana hubungan yang baik untuk suami istri seperti ini. Khawatirnya kalau ternyata ini bukan anak suami dan akhirnya suami tahu itu apa yang seharusnya dilakukan oleh suami istri. Ya, nanti dibahas sendiri itu, nanti bab li'an ya, bab li'an itu ada. Nanti ada kaitannya dengan pengingkaran anak oleh suami. Itu ada aturan-aturannya, sangat detail dalam Islam, sampai nanti endingnya bisa harus dilakukan li'an ya, saling bersumpah atas nama Allah untuk melak, saling melaknat. Itu nanti pada pembahasan li'an ya, bab li'an, insya Allah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, insya Allah. Kemudian ini sama juga sepertinya kasusnya. Nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya. Jangan kemana-mana. Insya Allah. Baik. Ada lagi? Boleh Ustadz, tapi sepertinya Oh, tidak tema ini. jangan kemana-mana. Ini Ustadz, kalau berkenan, bagaimana hukumnya kita menghadiri walimahan pernikahan, tapi perempuannya sudah hamil di luar nikah, sudah hamil duluan. Bolehkah kita menghadiri undangan itu atau tidak boleh? Terima kasih Ustaz. Ya memang
ada ikhtilaf berkaitan dengan pernikahan yang sudah hamil ya. Ada batasan-batasannya. Jadi kalau eh, usia kandungan itu di bawah bawah 6 bulan ya. Eh, iya, insya Allah. Jadi kalau apa usia nanti dihitung jarak apa itu berkaitan dengan pengakuan anak ya, ya. Sebentar ya. Kalau anak itu lahir 6 bulan ke atas, itu berarti dinasabkan kepada suaminya. Tapi kalau kurang dari 6 bulan, itu tidak bisa dinasabkan kepada suami, tapi dinasabkan kepada istri. Berarti ada batas ya, usia kehamilan. Normal itu 9, berarti kalau itu nikah sebelum 3 bulan, itu memang ada istilah fiyah. Selama itu benih dari suaminya, itu masih dianggap pernikahan yang sah. Walaupun ada yang benar-benar tetap nggak boleh, kalau hamil tetap harus nunggu melahirkan. Nah, itu ada ikhtilafnya. Itu ya, Allah. Ustadz, Afwan, kalau di sini kan Ustadz, perempuannya sudah hamil duluan, itu nanti dipestakan Ustadz, terus kita diundang, bolehkah kita menghadirinya? Ya, makanya tanya, hamil berapa bulan? Oh. Kalau usah gede, ya nggak usah dihadiri gitu. Itu ya. Baik, alhamdulillah. Tidak ada lagi? Nah, sudah habis di chat. Baik, alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan bisa dipahami dan insya Allah ini masih bersambung di Boleh, bagian yang kedua nanti. Afwan Ustadz, ini Ya. ada Risa yang Ya. curhat. Jadi suaminya itu adik beradik itu banyak gitu, berapa orang. Tapi yang suka disuruh-suruh membantu ibunya itu suaminya doang gitu. Misalkan ke sawah kemana. Lalu si istri ini tadi merasa tidak ridho. Kenapa suaminya saja sementara saudaranya ada gitu. Apakah istri berdosa Ustadz? Apakah suaminya itu tadi bagian dari memenuhi biru walidainnya? Iya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat gini, diselesaikan dengan hubungan suhbah ya, hubungan persahabatan. Jadi ini sudah kita bahas. Jadi kalau istri keberatan, sampaikan saja, didiskusikan gitu loh. Tapi tetap nanti kalau ada perbedaan pendapat, kalimat terakhir itu di tangan suami gitu loh. Nah, kalau suami itu banyak membantu, itu termasuk birrul walidain yang wajib hukumnya selama kewajiban-kewajiban dia terhadap rumah tangga, terhadap istri itu tidak terbengkalai gitu loh. Jadi kalau ada kewajiban kepada keluarga, istri dan anak berbenturan dengan kewajiban kepada orang tua, tetap masih menang kepada keluarganya. Jadi dengan catatan memang tidak ada benturan. Jadi kalau ada benturan, aulawiyatnya menang yang mana? Tetap kepada tanggung jawab dia, yaitu istri dan anak-anaknya. Gitu ya, Allah. Baik, begitu Bu Hotni. Curhatannya sudah terjawab. Insya Allah. Terima kasih, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Insya Allah, insya Allah. Baik, alhamdulillah. Seru sekali perbincangan kita pagi hari ini. Alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan nanti banyak lagi ya ketika pembahasan berikutnya bersama. Baik, ada tambahan dulu, Ustaz? Cukup ya, insya Allah. Baik, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih banyak pada Guru atas ilmunya pada pagi hari ini. Terima kasih banyak juga Bapak Ibu, sahabat-saudara sekalian yang sudah hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.